Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ini adalah materi untuk kelas pengantar ilmu politik. Di sini kita akan membahas pengantar pada pemikiran politik 4 orang tokoh, yaitu Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Anda bisa menggunakan timestamp di deskripsi untuk loncat langsung ke pemikiran masing-masing ahli tersebut ya. Kita mulai dengan pemikiran Machiavelli. Sebelum saya membahas tentang pemikiran Machiavelli, saya akan menceritakan terlebih dahulu tentang kondisi konteks di mana Machiavelli hidup dan tinggal saat itu yang mempengaruhi pola berpikirnya. Machiavelli hidup di Italia, tepatnya di kota bernama Florencia. Nah, Italia saat itu adalah sebuah wilayah yang terbagi ke dalam beberapa pemerintahan yang independen, saling bersaing, tapi juga masing-masing merasa sebagai bagian dari Italia yang lebih besar. Masing-masing merasa sebagai pewaris dari Romawi kuno. Nah, di setiap negara-negara tersebut, ya, mereka dikuasai sebagian besar oleh para pedagang. Ini yang membuat Italia berbeda dengan negara-negara di Eropa yang lain. Negara-negara di Italia dikuasai oleh para pedagang, sementara negara-negara di Eropa dikuasai oleh kaum aristokrat, raja, ratu, pangeran, putri, dan bangsawan. Nah, kekuatan pedagang di Italia ini bisa memerintah kota-kota di Italia karena mereka memiliki akses ke perdagangan internasional melalui pelabuhan-pelabuhan yang langsung terhubung ke Laut Tengah. Nah, ini yang kemudian juga membedakan antara kota-kota di Italia dengan kota-kota di Eropa yang biasanya lebih bergantung pada hasil bumi, cocok tanam, gitu ya, atau craft, kerajinan, kemampuan untuk membuat gelas, menempa besi, dan sebagainya. Jadi setidaknya ada dua perbedaan antara Italia dengan negara-negara lain di Eropa. Yang pertama, Italia itu dipimpin oleh kelas pedagang, merchant, gitu ya. Sementara di negara-negara lain di Eropa dipimpin oleh kelas aristokrat, bangsawan. Di Italia lebih mengutamakan perdagangan sebagai sumber penghasilan mereka, sementara di Eropa lebih mengutamakan bercocok tanam, agraris, atau hasil kerajinan, craftsmanship. Ini membuat Italia memiliki karakter yang berbeda. Nah, karakter yang berbeda inilah yang kemudian ditulis oleh Niccolo Machiavelli ke dalam bukunya Il Principe atau Sang Pangeran, The Prince. Machiavelli sendiri adalah seorang ilmuwan, filsuf, sekaligus praktisi sebagai seorang diplomat dari dari Florencia. Ya. Nah, dia menuliskan dalam bukunya itu ada dua kelompok penguasa, yaitu kelompok hereditary prince atau pangeran keturunan dan kelompok new prince atau pangeran-pangeran baru. Menurut Machiavelli, pangeran yang keturunan ini mendapatkan kekuasaan mereka dari warisan ayah, kakek, nenek moyang mereka. Sementara new prince mendapatkan kekuasaan dari merebut kekuasaan pangeran lama. Sehingga Machiavelli menyampaikan ada pergulatan kekuasaan antara pangeran-pangeran keturunan dengan pangeran-pangeran baru. Pangeran keturunan yang saat itu terwujud dalam kelas bangsawan, mereka sudah mendapatkan kekuasaan turun-temurun, mereka memiliki garis darah biru, mereka memiliki gelar yang dianggap mulia. Sementara para bangsawan bersaing dengan kelas pedagang yang mereka orang baru, orang kaya baru yang secara ekonomi lebih kuat dari para bangsawan, tapi kemudian tidak memiliki legitimasi untuk berkuasa, tidak punya tanah, tidak punya gelar, tidak punya garis keturunan yang dianggap mulia. Nah, pergulatan inilah yang kemudian dibukukan oleh Machiavelli, dan menurut Machiavelli pergulatan ini yang mewarnai kehidupan politik antara dia yang sudah berkuasa ingin mempertahankan kekuasaan dengan
orang baru yang ingin mendapatkan kekuasaan. Menurut Machiavelli, politik itu sifatnya amoral. Amoral. Anda mengenal moralitas, ya, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan dipercaya akan membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, sehingga semua anggota masyarakat perlu mengikuti moral. Lawan dari moral adalah immoral. Immoral itu artinya sengaja melawan aturan yang ada di masyarakat. Misalnya di masyarakat kalau makan itu nggak boleh setelah matahari terbenam. Nah, kalau orang immoral ya sengaja makan setelah matahari terbenam, gitu. Memberontak, gitu. Kalau amoral itu tidak mengenal moral, tidak memahami apa baik dan buruk, dan tidak ada yang baik atau yang buruk. Ya semuanya sama saja. Mau makan sebelum matahari terbenam, mau makan setelah matahari terbenam, ya sama saja. Yang penting sama-sama memenuhi kebutuhan, gitu. Itulah amoral, tidak sengaja melanggar moralitas, tapi juga tidak sengaja mengikuti moralitas. Nah, kata Machiavelli, politik itu sifatnya amoral. Baik kelas bangsawan lama maupun kelas bangsawan baru, penguasa baru, itu sama-sama mengejar kepentingan. Mereka tidak akan peduli pada baik atau buruk. Nah, tujuan utama mereka adalah mempertahankan kekuasaan dan menambah kekuasaan. Nah, maka kemudian politik ala Machiavelli inilah yang kemudian menjadi jargon bahwa politik itu kan kepentingan. Tidak usah bawa-bawa agama, tidak usah bawa-bawa baik buruk dalam politik. Semuanya sama kok, sama-sama mengejar kepentingan. Nah, itu adalah gaya berpolitik Machiavellian yang tentu berbeda dengan gaya politik yang Anda kenal dari misalnya Plato yang idealis atau Imam Al-Mawardi yang mendasarkan pada kitab suci dan sebagainya. Ya. Nah, demikianlah Machiavelli yang mengenalkan politik yang bersifat amoral, yang syarat kepentingan, tidak melihat baik dan buruk, dan melihat politik sebagai pergulatan antara dua kelompok. Kelompok bangsawan lama yang sudah mapan, established, gitu, dan kelompok bangsawan baru yang berusaha mengganti tatanan yang sudah mapan dengan kekuasaannya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pemikiran politik dua orang warga Inggris, Thomas Hobbes dan John Locke. Keduanya tinggal di Inggris pada masa yang berbeda. Nah, kita bahas terlebih dahulu pemikiran Thomas Hobbes. Pemikiran Thomas Hobbes ini muncul di Inggris ketika Inggris saat itu sedang diwarnai oleh pertarungan para bangsawan. Nah, mirip seperti yang Machiavelli sampaikan, kalau para bangsawan sudah bertarung, maka mereka tidak akan mempedulikan moral. Dan yang terjadi kemudian bangsawan bertarung, rakyat jelata mati di tengah-tengah. Kalau Anda melihat peta Inggris yang tampil di layar, ada daerah warna merah, itulah Inggris. Kemudian ada daerah kuning, Skotlandia, hijau Irlandia, dan biru Wales. Jadi sebenarnya Inggris itu hanya sebagian dari negara ini. Tapi Inggris bisa menguasai kerajaan Skotlandia dan Irlandia dan Wales. Sehingga Inggris sekarang menjadi lebih luas. Yang lebih tepatnya sebenarnya Anda panggil sebagai atau disebut sebagai Britania Raya, Great Britain. Nah, kalau kemudian Anda melihat peta ini sebelah kanan, itu ada serial TV Game of Thrones yang sempat populer beberapa tahun silam. Petanya serupa dengan peta Inggris karena memang terinspirasi dari kondisi Inggris saat itu. Nah, di masa Thomas Hobbes, Inggris itu kemudian berada dalam kondisi yang terpecah-pecah. Ada kerajaan Inggris, tapi kemudian kerajaan Inggris ini kalah dengan kekuatan para bangsawan. Nah, Hobbes sebagai seorang filsuf, dia melihat bahwa kalau terjadi perang terus-menerus antar bangsawan seperti ini, yang menderita adalah rakyat. Karena itu, Hobbes mengusulkan adanya sebuah kekuatan besar yang lebih kuat dari para bangsawan, yang bisa mengalahkan para bangsawan ini,
dan memaksa para bangsawan ini untuk hidup secara damai. Kekuatan itu adalah kekuatan raja atau ratu Inggris. Ya. Istilahnya Aristoteles, kalau Anda ingat, monarch, penguasa kerajaan. Jadi menurut Hobbes, memang sifat alamiah manusia itu berkonflik. Sampai pada titik di mana kemudian manusia itu berperang dengan manusia yang lain. Saling berkonflik, saling berperang dengan yang lain. Nah, kalau kemudian dibiarkan terus-menerus, maka manusia ini bisa mati semua. Nah, supaya kemudian manusia itu berhenti berkonflik, perlu kekuatan besar yang menguasai manusia-manusia ini dan memaksa mereka untuk tertib. Nah, kekuatan besar inilah yang Hobbes ibaratkan sebagai Leviathan. Ya, Leviathan itu istilah dalam Injil yang merujuk pada monster besar yang muncul dari dasar laut di akhir zaman nanti. Nah, monster ini akan meneror manusia, membuat manusia ketakutan dan patuh pada perintah sang monster. Nah, maka menurut Hobbes, dalam kehidupan politik harus ada Leviathan dalam bentuk negara. Raja atau ratu Inggris itu harus jadi Leviathan, harus jadi momok besar, monster besar yang bisa menakut-nakuti semua warga negaranya dan memaksa warga negara untuk taat, tunduk kepada perintah sang monster. Maka, menurut Hobbes, negara itu sifatnya harus absolut, berkuasa mutlak, tidak boleh dibantah. Negara juga kemudian berhak menggunakan kekerasan untuk menertibkan rakyatnya, untuk memaksa rakyatnya patuh. Dan negara adalah satu-satunya aktor yang bisa menggunakan kekerasan. Di dalam suatu negara tidak boleh ada aktor lain yang boleh menggunakan kekerasan. Ini berbeda dengan kondisi Inggris saat itu ya, yang para bangsawan itu punya kekuatan militer sendiri-sendiri. Ibaratnya sekarang gubernur punya kekuatan militer sendiri-sendiri dan saling berperang. Nah, nggak boleh. Yang punya kekuatan militer ya hanya negara, hanya pemerintah pusat. Gubernur-gubernur, wali kota, bupati itu semua harus tunduk taat pada pemerintah pusat. Rakyat jelata itu harus tunduk taat pada pemerintah pusat. Inilah kemudian yang menjadi pemikiran dari Hobbes tertuang dalam bukunya berjudul Leviathan. 1. Manusia itu memang sering berkonflik karena sifat alamiah manusia itu konfliktual. 2. Manusia itu saling berkonflik untuk berebut kekuasaan, saling berperang satu sama lain. 3. Kalau kemudian dibiarkan, maka manusia akan mati. Sehingga 4, kata Hobbes, perlu ada kekuatan besar negara yang memaksa masyarakat untuk hidup tertib, taat aturan. 5, negara ini harus punya kekuatan sifatnya absolut, eksklusif, dan bisa menggunakan kekuatannya untuk menindas rakyatnya, supaya rakyatnya taat. Nah, pemikiran Thomas Hobbes ini kemudian memantik lahirnya monarki absolut di Inggris dan di Eropa Barat pada umumnya. Sebelum Hobbes, maka posisi raja itu posisi istilahnya first among equals ya. Sederajat, raja itu kalau duduk bersama dengan para bangsawan, ya duduknya itu sama sederajat, tapi raja sedikit lebih tinggi gitu. Nah, dengan adanya pemikiran Hobbes, enggak, raja itu jadi kekuatan yang mutlak, absolut. Para bangsawan itu ada di bawah raja. Kalau bangsawan yang membantah, ya bisa dihukum, masuk penjara, cambuk, bunuh. Nah, dengan pemikiran Hobbes ini, kemudian maka berkembanglah pemikiran bahwa raja itu memang harus kuat, harus mutlak, harus absolut, dan itu kemudian memicu perkembangan monarki absolut di Inggris dan di Eropa pada umumnya. Kita akan membahas pemikiran John Locke, ya, seorang pemikir Inggris juga yang hidup setelah Hobbes. Ya. Nah, Locke punya pemikiran yang berbeda.
Kalau menurut Hobbes tadi manusia itu seperti makhluk yang saling berkonflik, kalau menurut Locke enggak. Manusia itu sifatnya independen, rasional, dan toleran. Jadi saya dan Anda bisa berbeda, tapi kita bisa saling menoleransi perbedaan. Dan kita kemudian berpikir pakai otak, ya, bahwa oh kalau saya butuh A, maka saya bisa bekerja sama dengan Anda yang butuh B. Nanti kita dapat A, B, kita bisa bagi-bagi. Ya. Maka menurut Locke, secara alamiah manusia itu akan bekerja sama dengan sesamanya. Sama seperti kita di ruang kelas, gitu ya. Anda punya kebutuhan, nilai, pengetahuan, lulus. Saya juga punya kebutuhan, gaji, gitu. Bekerja, mendapatkan nafkah. Nah, kita berbeda, tapi kita bisa saling bekerja sama. Gitu. Di ruang kelas kita bekerja sama. Nah, maka kemudian menurut Hobbes ya dalam tataran pemerintah juga begitu. Orang A, orang B, orang C ini berbeda-beda tapi akan saling bekerja sama. Nah, ketika kemudian orang-orang ini saling bekerja sama, maka mereka kemudian akan merasa pada satu titik bahwa oh kayaknya kok ada urusan-urusan yang perlu diurus oleh pihak lain ya. Kita kalau kemudian harus ngurus ini itu semuanya ribet. Maka kemudian kita menyerahkan pada pihak lain. Contohnya begini, saya dan Anda sama-sama mau ke kampus. Kemudian di pertigaan depan kampus itu, kita butuh ada orang yang mengatur lalu lintas. Karena kalau enggak dari utara, selatan, timur, barat, semua ketemuan, macet, tabrakan, kecelakaan, malah nggak sampai kampus. Nah, kemudian kita meminta udahlah satu orang jadi pengatur lalu lintas. Nah, pengatur lalu lintas ini tugasnya melayani kita. Kita yang dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat dihentikan dulu. Yuk yang utara jalan. Nanti habis dari yang utara jalan, yang barat jalan. Itu kan dia sebenarnya memerintah kita, tapi untuk melayani kepentingan kita. Nah, pada kondisi inilah, manusia-manusia kemudian bersama-sama membentuk negara. Kita kan awalnya bebas nih, merdeka, nggak ada yang ngatur. Nah, kemudian kita sepakat, yuk kita membentuk negara, supaya negara ini mengatur kita. Dengan diatur negara, kita jadi lebih tertib, hidup lebih nyaman, kepentingan lebih tercapai. Proses inilah yang disebut sebagai kontrak sosial atau social contract. Jadi social contract atau kontrak sosial itu adalah proses di mana individu-individu manusia menyerahkan sebagian kemerdekaannya pada negara. Bersedia diatur negara dengan syarat apa? Dengan syarat negara menjalankan tugasnya melindungi masyarakat. Nah, apa nih yang harus dilindungi? Hak-hak alamiah masyarakat. Ya, jadi hak untuk hidup, hak untuk bekerja, dan sebagainya itu harus dilindungi oleh masyarakat. Negara melindungi itu. Jadi berbeda dengan pandangan Thomas Hobbes yang negara adalah monster besar yang memaksakan kepentingannya kepada masyarakat. Kalau menurut Locke, negara itu lebih sebagai abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Masyarakat butuhnya apa, negara melayani. Nah, maka kalau kemudian menurut Locke, negara itu harus bersifat dinamis ya, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang penting ada representasi, perwakilan, dan ada pembagian kekuasaan, sehingga tidak ngumpul di satu orang saja. Begitu. Ya, jadi pemikiran John Locke tertuang dalam bukunya Two Treatises of Government itu melihat bahwa negara itu hadir sebagai bentuk dari kontrak sosial. Dengan kontrak sosial ini, individu-individu masyarakat yang berbeda, yang merdeka, menyerahkan sedikit kemerdekaan mereka, mau diatur oleh negara, dengan syarat negara melindungi hak-hak masyarakat. Ya. Nah, menurut Locke kemudian tidak
pasti bentuknya negara itu apa, yang penting ada perwakilan masyarakat dan ada distribusi kekuasaan. Ya, jadi John Locke mengenalkan kontrak sosial. Nah, yang berikutnya, pemikir keempat adalah Jean-Jacques Rousseau yang tinggal di Perancis ya pada abad ke-18. Nah, Perancis pada abad ke-18 itu adalah negara yang berbentuk monarki absolut. Ya, di mana raja memegang kekuasaan penuh, para bangsawan tunduk pada raja, tentara tunduk pada raja, rakyat tunduk pada raja. Nah, dengan kekuasaan negara di tangan raja ini, ternyata kehidupan di Perancis tidak seindah bayangan. Masyarakat Perancis terbagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama itu kelompok yang hidupnya mewah, kelompok yang hidupnya foya-foya dari pesta ke pesta. Mereka ini jumlahnya sedikit, terdiri dari raja keluarganya, para bangsawan keluarga mereka, dan para pemuka agama. Sementara sebagian besar masyarakat itu hidupnya terlunta-lunta, miskin, tidak bisa makan. Kalau kemudian sakit, ya kemudian pilihannya sembuh sendiri atau mati. Mereka mau pesta itu nggak terbayang, untuk makan sehari-hari aja sudah susah. Nah, sampai pada titik di mana Paris itu disebut sebagai kota dengan dua wajah. Wajah yang pertama wajah mewah, istana yang megah. Wajah kedua adalah wajah kota yang kumuh, penuh kotoran, penuh penyakit, dan sebagainya. Terlihat dalam gambar yang kontras di layar. Nah, pada pertengahan abad ke-18 ada masalah dalam perekonomian Perancis saat itu. Dan raja saat itu, Louis ke-16, berusaha mengatasi masalah ekonomi dengan apa? Dengan menarik pajak lebih besar dari rakyat. Sementara menghilangkan pajak ke kelas bangsawan dan pemuka agama. Jadi yang bangsawan dan pemuka agama nggak kena pajak, mereka bisa semakin kaya. Yang rakyat jelata udah miskin kena pajak lagi. Sehingga akhirnya kemudian terjadilah revolusi Perancis yang menumbangkan kerajaan dan membentuk Republik Perancis. Nah, menurut Jean-Jacques Rousseau, Rousseau hidup di masa itu. Dia menulis buku Kontrak Sosial. Dia mengajukan sebuah konsep tentang politik dan pemerintahan yang namanya sama dengan namanya John Locke. Konsepnya John Locke, sama-sama kontrak sosial, tapi nanti ada perbedaannya. Nah, menurut Rousseau, manusia itu sejak alamiahnya, sejak mereka lahir, kemudian hidup, itu sudah memiliki kebaikan, virtue, ya. Sudah punya kebaikan alamiah. Ya. Nah, ketika manusia itu hidup dalam kondisi yang sederhana, kondisi yang ada di alam bebas, berburu dan meramu, begitu, manusia itu disebut sebagai noble savage. Noble itu mulia, savage itu masyarakat yang primitif, yang liar. Artinya apa? Artinya ketika manusia itu hidup dengan kondisi yang alamiah, mendekat dengan alam, itu mereka akan mengeluarkan kemuliaan mereka. Mereka sifatnya itu memang sudah manusia yang baik, yang mulia. Nah, ketika manusia kemudian mengembangkan masyarakat, mereka hidup menetap, membangun desa, desa jadi kota, kota jadi metropolitan, maka kemudian kebaikan manusia ini, virtue mereka ini terkorupsi. Jadi jelek. Manusia yang awalnya itu bangga dengan dirinya sendiri, ya, yang melihat dirinya dengan positif, kemudian menjadi berbangga hati, sombong. Bangga itu kan positif ya, saya bangga dengan diri saya. Itu berarti saya melihat diri saya dengan baik, dengan positif. Pede. Tapi kalau sudah masuk ke sombong, itu kan jadi jelek karena merendahkan orang lain. Nah, ketika mereka terkorupsi ini, mereka menjadi sombong ini, maka mereka kemudian mulai mengeksploitasi orang lain. Kalau awalnya saya bangga saya itu kuat misalnya. Saya itu punya otot kuat. Saya itu cerdas ya.
misalnya. Ya sudah, kebanggaan mereka itu membuat mereka berpikir positif pada diri mereka sendiri. Tapi ketika kemudian mereka hidup menetap, berkelompok, jadi kota, maka mereka kemudian melihat, oh saya ini kuat. Kalau saya kuat, saya bisa nyuruh orang lain loh. Saya bisa meminta orang lain mengerjakan pekerjaan saya. Saya nggak perlu. Saya itu pintar. Dengan kepintaran saya bisa membodohi orang lain. Saya nggak perlu kerja, nggak perlu apa, nge-scam aja, gitu. Nipu aja. Sehingga orang lain yang bekerja untuk saya. Gitu. Nah, kondisi inilah yang kata Rousseau itu menunjukkan adanya korupsi, adanya pemburuan sifat dasar manusia. Nah, karena itulah kata Rousseau, maka kemudian masyarakat perlu membentuk kontrak sosial. Untuk apa? Untuk memastikan ada negara yang bisa mengatur perilaku masyarakat sehingga nggak makin korup. Ya, tadi misalnya ada orang yang awalnya itu ya pintar, tapi ketika dia menetap, hidup di kota, dia kemudian jadi manipulatif, nge-scam orang lain, menipu orang lain. Nah, adanya negara itu kan membawa hukum. Maka ketika ada orang pintar mau nge-scam, negara udah bilang duluan, nggak boleh. Kalau kamu menipu, kamu nge-scam, kamu dipenjara, kamu dihukum. Nah, sehingga kemudian manusia itu tetap bisa mengembangkan peradaban mereka tanpa terkorupsi, tanpa berubah menjadi tamak, menjadi serakah, manipulatif dan sebagainya. Maka esensi kontrak sosial menurut Rousseau itu adalah melindungi kebajikan human virtue. Maka menurut Rousseau, ketika masyarakat itu sudah sepakat dengan satu kebajikan, negara boleh memaksa masyarakat yang lain untuk taat dengan kebajikan tersebut. Ini berbeda dengan konsep sosial kontrak dan negara menurut John Locke, di mana negara tidak boleh memaksa manusia untuk taat dengan satu hal yang dia tidak suka. Seperti itu ya. Nah, jadi perbedaan antara kontrak sosial menurut John Locke dan Jean-Jacques Rousseau itu seperti ini. Pertama dari aspek kebebasan. Ya. Menurut Locke, ya seorang manusia itu bebas untuk melaksanakan apa yang dia mau. Ya, will itu kemauan. Dan setiap manusia bebas untuk memilih. Sementara menurut Rousseau, kebebasan itu bukan bebas memilih semaunya. Tapi bebas itu kalau Anda bisa menggunakan pemikiran Anda melawan insting Anda. Misalnya nih begini. Contohnya kebebasan ya. Kalau menurut Locke, manusia itu bebas kalau mau makan boleh, bisa makan apapun. Anda mau makan gula pasir sekilo boleh. Mau makan micin sekilo boleh. Anda mampu, Anda mau melakukannya silahkan. Gitu. Kalau menurut Rousseau, kita harus menggunakan otak dulu. Kalau makan gula pasir sekilo, nanti diabetes enggak? Nanti penyakitan enggak? Kalau iya ya jangan. Ketika Anda bisa melawan insting Anda makan gula pasir sekilo itu, berarti Anda sedang bebas. Gitu ya. Jadi ada perbedaan di sana terkait kebebasan. Kalau menurut Locke itu kebebasan itu ya di mana kemudian orang mau melakukan A, lakukan saja. Boleh. Kalau menurut Rousseau, mikir dulu dong. A itu baik enggak? Kalau A itu baik untuk Anda, silahkan Anda lakukan. Kalau A itu tidak baik untuk Anda bebas jika bisa melawan insting Anda yang ingin melakukan A itu. Gitu ya. Contohnya yang lain misalnya mahasiswa nih gitu. Kalau menurut Locke, mahasiswa itu bebas ketika bisa memilih. Saya mau kuliah, ya saya kuliah. Saya mau mager di rumah, ya mager di rumah. Saya mau main Mobile Legends terus 3 jam, 10 jam, 12 jam, ya saya mau lakukan itu. Tapi kalau menurut Rousseau, mahasiswa yang bebas itu yang bisa menggunakan otaknya untuk berpikir, mengalahkan instingnya. Otaknya berpikir, apa sih yang harus saya lakukan supaya saya bisa dapat nilai baik, saya bisa lulus? Oh, kuliah. Maka meskipun instingnya itu mau tidur, instingnya itu pengen jalan-jalan, pengen santuy-santuy,
kalah oleh reasonnya, otaknya yang berkata, yuk kita kuliah untuk masa depan. Nah, itu kebebasan menurut Rousseau. Aspek yang kedua adalah private property atau kepemilikan. Anda kan punya jam tangan, Anda punya handphone, Anda punya motor, mobil, gitu ya. Ada yang mungkin punya tanah dan rumah. Kalau menurut Locke, kepemilikan itu sudah ada sebelum adanya kontrak sosial. Ya. Jadi orang punya itu ya sudah ada sebelum bermasyarakat. Gitu. Nah, kalau ada orang punya, kan ada orang tidak punya. Gitu ya. Ada yang punya HP, iPhone 15 Pro Max, ada yang tidak punya iPhone 15 Pro Max. Gitu. Maka ada kesenjangan antara yang punya dan tidak punya. Ada yang punya Samsung Galaxy Ultra 23 sekarang ya. Ada yang tidak punya. Maka menurut John Locke, ya kepemilikan punya tidak punya kesenjangan itu ya sudah alamiahnya manusia. Sebelum manusia bermasyarakat itu sudah ada dulu. Gitu. Sementara kalau menurut Jean-Jacques Rousseau, dalam kondisi alamiahnya manusia itu nggak ada yang punya banyak, kemudian ada yang punyanya cuma sedikit. Dalam kehidupan manusia yang berburu dan meramu, kalau orang kemudian berburu bersama-sama, ya sudah, mereka akan membagi daging itu sewajarnya. Sehingga nggak ada yang kemudian, kita punya berburu rusa nih ya. Saya dapat 90 kg daging rusa, kamu cuma 1 kg. Nggak ada yang seperti itu. Ya. Maka kalau kata Rousseau, kondisi naturalnya manusia itu nggak ada kepemilikan yang menimbulkan kesenjangan. Ya. Nah, kemudian apa sih tujuan dari kontrak sosial? Kalau kata John Locke, ya mempertahankan hak alamiah manusia kan? Maka kalau manusia itu alamiahnya punya hak milik, kemudian ada kesenjangan antara si A dan si B, ya kontrak sosial mempertahankan itu. Sehingga sifat dari kontrak sosial menurut John Locke itu adalah individualis, ya. Dan manusia kemudian mengikuti kontrak sosial itu supaya negara menjamin kebebasannya. Sementara kalau menurut Rousseau, tujuan dari kontrak sosial itu adalah membentuk negara yang mengatur masyarakat mengikuti general will atau keinginan bersama, kebutuhan bersama. Nah, maka sifatnya itu protososialis, mengutamakan kebutuhan masyarakat, kebutuhan bersama. Kalau kamu punya tanah, ya pertanian 5 hektar, panen misalnya 1 ton, gitu. Kemudian ada masyarakat yang lapar, negara berhak untuk kemudian mengambil sebagian hartamu, mengambil sebagian panenmu untuk didistribusikan ke masyarakat. Gitu. Kalau menurut lo nggak boleh, karena kan itu milik saya. Kalau kata Rousseau, boleh. Karena kan untuk kepentingan bersama. Seperti itu ya. Nah, maka kemudian kata Rousseau, seorang individu itu masuk bergabung dalam kontrak sosial karena siap untuk mengikuti kepentingan bersama sehingga masyarakat ini menjadi masyarakat yang bebas tadi, bisa menggunakan rasionya melampaui insting dan harmonis. Gitu ya. Jadi, menurut John Locke, individu itu punya hak secara natural, secara alamiah. Kontrak sosial itu mempertahankan hak individu ini. Sehingga kalau ada kesenjangan antara individu A yang punya sesuatu dan individu B yang tidak punya sesuatu, ya biarkan. Negara menjaga haknya individu A ini, tidak boleh mengambil hartanya individu A untuk B. Jadi negara menjaga kesenjangan ini.
sifatnya individualistik. Sementara kalau menurut Rousseau, secara alamiahnya manusia itu berbagi. Tidak ada kesenjangan di antara manusia. Sehingga kontrak sosial itu tujuannya untuk kebaikan bersama. Kalau ada individu A yang kaya raya, punya ribuan kilogram padi, siap diolah jadi beras, sementara B, C, D, E itu miskin, kelaparan, negara berhak boleh untuk mengambil sebagian miliknya A, membagikannya ke B, C, D, E, supaya kemudian B, C, D, E juga bisa hidup layak. Maka sifatnya proto-sosialis. Ya. Nanti kita akan membahas setelah UTS tentang sosialis itu apa sih. Sekarang kita cukup mengenal bahwa kalau menurut Rousseau, negara itu boleh mengambil sebagian hak individu untuk kepentingan bersama. Begitu rekan-rekan sekalian, terima kasih atas perhatiannya.